Pada video kali ini kita akan coba bahas tentang roda yang kaku, roda yang rigid, roda besi misalnya. Dia bergerak tetapi bukan karena didorong, tetapi dia ada torsi dari mesin. Jadi ini adalah roda penggerak. Roda penggerak ketika dikenai torsi tenaga power dari mesin ke pusat roda itu, sehingga rodanya itu bergerak ke kiri karena torsinya adalah mengarah ini, berlawanan arah jarum jam. Nah, itu yang dimaksud dengan dorongannya itu disebut dengan gaya traksi atau gaya dorong, dan yang ini, yang TA ini adalah torsi akselerasi. Nah, jadi kita akan membahas gaya-gaya yang bekerja pada suatu roda, di mana roda itu dikenai torsi dari mesin sehingga dia berfungsi sebagai roda penggerak. Roda penggerak berarti menghasilkan gaya dorong pada kontak antara jalan dan roda tersebut. Nah, ini adalah untuk kasus yang percepatan atau gerak maju sebagai roda penggerak. Karena ketika kita kasih torsi dari mesin pada roda ini, misalkan berlawanan arah jarum jam, maka roda itu akan bergerak ke kiri. Nah, ini adalah roda penggerak. Berbeda dengan video sebelumnya ya. Video sebelumnya itu adalah roda, dia bergerak ke kiri itu karena dorongan. Dorongan di pusat roda, bukan sebagai roda penggerak. Nah, ini adalah sebagai roda penggerak karena dia terhubung dengan mesin rodanya. Nah, seperti sebelum-sebelumnya kita akan melakukan dua jenis analisis, yaitu analisis gerak rotasi dan analisis gerak translasi. Karena di samping dia berputar, dia juga bergerak ke kiri. Di samping gerakan rotasi, dia juga gerakan translasi atau gerakan lurus. Kita buat dulu diagram body fibers-nya, berarti terdiri dari gaya aksi, reaksi, dan juga inersia. Inersia dalam arah rotasi dan inersia dalam arah translasi. Yang kita lihat di roda itu pasti dia punya gaya berat, beban dari atas bertumpuk di pusat roda, maka akan ada gaya reaksi yang melawan, yaitu gaya normal. Gaya berat merupakan gaya aksi, gaya normal merupakan gaya reaksinya. Kemudian yang kedua itu di roda itu diberikan gaya aksi berupa torsi, torsi dari mesin. Puntiran dari mesin ini adalah TA. Ingat, TA-nya itu berlawanan arah jarum jam, maka gaya reaksinya dia akan melawan, yaitu berupa gaya gesek. Gaya gesek antara roda dan jalan, yaitu arahnya ke kiri. Karena untuk melawan dari putaran ini kan, torsinya dia melawan arah jarum jam, maka akan ada gaya yang menyebabkan putaran searah jarum jam. Nah, jadi torsi ini dilawan oleh gaya gesek, dan gaya berat V dilawan oleh gaya normal. Nah, itu sudah statik. Kalau kita membahas statik, diagramnya cukup itu, nanti baru kita aplikasikan jumlah gaya sama dengan 0 dan jumlah momen atau jumlah torsi sama dengan 0. Nah, tetapi kita akan membahas dinamik juga, sehingga kita perlu inersia dalam arah translasi dan inersia dalam arah rotasi. Nah, karena roda itu berputar dan juga bergerak ke kiri, maka ada dua inersia, yaitu inersia arah translasi dan rotasi. Inersia translasi adalah inersia dalam arah lurus. Nah, ketika kita kasih torsi, itu kan roda bergerak ke kiri. Nah, anggap aja kita berdiri di sini, kemudian didorong ke kiri, berarti kita akan jatuh ke kanan. Nah, berarti inersia translasinya itu adalah arah ke kanan, dimana inersia dalam arah translasi adalah massa kalikan percepatan. Nah, ini adalah arah inersia dari gerakan lurusnya. Nah, bagaimana dengan inersia dalam arah rotasi? Kalau ini namanya gaya inersia, maka kita akan memiliki torsi inersia. Nah, arahnya itu bagaimana? Ya, kita pakai logika tadi ya. Ini kita putar roda, kita beri torsi berlawanan arah jarum jam, sehingga putaran roda itu nanti ketika berjalan dia juga berlawanan arah jarum jam. Nah, bagaimana torsi inersianya? Nah, bayangkan aja kita berdiri di sini, kemudian roda kita putar berlawanan arah jarum jam, maka kita akan jatuh ke kanan gini. Nah, sehingga torsi inersianya itu akan mengarah ke kanan, yang artinya adalah searah jarum jam. Nah, jadi torsi inersia dalam arah
translasi itu adalah ke kanan, itu M kalikan A, dengan torsi inersia dalam arah putaran itu adalah searah jarum jam. Nah, berarti kita sudah komplit, ada inersia, dua inersia, dan juga gaya-gaya maupun torsi yang bekerja pada roda ini. Nah, karena sudah komplit, kita tinggal mengaplikasikan hukum Newton pertama, yaitu jumlah gaya sama dengan 0 atau gaya jumlah momen atau jumlah torsi dalam jumlah torsinya itu sama dengan 0. Nah, kita akan membahas tentang gaya rotasi dulu, karena gaya rotasi itu bisa kita gunakan untuk menghitung berapa gaya traksi ini. Nah, gaya traksi ini artinya adalah gaya gesek ya. Jadi ini adalah gaya gesek yang menyebabkan roda bergerak ke kiri. Nah, disebut gaya dorong ataupun gaya traksi. Jadi gaya gesek dalam hal ini itu sama dengan gaya dorong, sama dengan gaya traksi, itu nama lainnya aja. Nah, sekarang kita bahas yang gerakan rotasi. Kita ambil jumlah momen di titik 0, di titik senter rodanya itu sama dengan 0. Nah, kita kesepakati bahwa kalau menyebabkan torsi yang searah dalam jarum jam itu adalah positif, kalau berlawanan itu adalah negatif, atau kebalikannya ya. Kalau searah dia positif, kalau berlawanan arah berarti dia negatif. Nah, mana yang positif berarti kita lihat di sini. Mana yang menyebabkan momen? Momen itu adalah gaya kalikan lengan ataupun torsi secara langsung. Nah, berarti yang tidak menyebabkan momen itu adalah gaya yang bekerja pada titik itu, yang melewati titik itu. Artinya ini inersia ini tidak bekerja karena jaraknya 0. Gaya kalikan 0 berarti kan 0. W juga bekerja pada titik itu, berarti dia tidak menyebabkan momen. N tidak menyebabkan momen. Nah, berarti 1, 2, 3 ini tidak menyebabkan momen. Maka yang menyebabkan momen adalah TA, torsi dari mesin, kemudian inersia, I kalikan alfa, dan Ft. Ft kalikan jarak, kalikan lengan adalah torsi juga. Nah, berarti ada 3 gaya yang kita masukkan dalam rumus hukum Newton ke-1, yaitu sigma torsi momen sama dengan 0. Jadi ada I alfa, ada Ft, dan ada TA. Nah, bagaimana tanda-tandanya? Ya, searah itu adalah plus, berlawanan arah adalah negatif. Nah, dimulai dari gaya geseknya dulu, atau gaya traksinya. Gaya traksi kalikan R ini, Ft kalikan R itu kan berarti searah jarum jam putarannya, menyebabkan putaran searah jarum jam, berarti dia adalah positif, ditambah dengan torsi inersia E kalikan alfa, dikurangi dengan torsi mesin, torsi akselerasinya ini dikurangi karena dia adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dari sini kita bisa uraikan bahwa gaya traksi kalikan R itu sama dengan, ini pindah sini, torsi dari mesin yang ke roda dikurangi dengan I alfa, sehingga gaya traksinya atau gaya dorongnya atau gaya geseknya itu adalah torsi dikurangi dengan I alfa dibagi dengan R. Nah, kalau kita mau pisahkan jadi dua bagian, berarti gaya traksi yang terjadi atau gaya gesek yang terjadi ini, gaya dorong itu adalah torsi mesin dibagi dengan R, jari-jari roda dikurangi dengan I alfa dibagi dengan R. Nah, ini ingat, jadi kalau lihat dari persamaan ini, gaya gesek ini, gaya gesek atau gaya dorong atau gaya traksi yang terjadi itu sebanding dengan torsi pada roda tersebut, torsi mesin. Nah, jadi semakin besar torsi mesin, maka gaya dorongnya semakin besar, ya kan? TA semakin besar, R kan konstan, jari-jari roda. Ketika ini semakin besar, ini tetap, ini semakin besar, maka ketika torsi ditambahkan, berarti gaya dorongnya akan semakin besar. Tentu saja kalau ini juga dikurangi dengan inersianya dan percepatan, inersia torsinya, gaya inersianya ini. Nah, tapi kita bisa abaikan ini, kita bisa fokus ke sini untuk logikanya. Jadi semakin besar torsi yang kita berikan akan menyebabkan gaya dorong yang semakin besar juga. Nah, itu benar. Tetapi apakah jika TA diperbesar nilai Ft gaya dorong juga semakin besar? Nah, kita udah jawab ya. Ya. Ketika torsi mesin diperbesar, maka Ft juga berbesar. Terbukti dari persamaan ini.
TA besar, R-nya tetap, berarti gaya dorongnya juga besar. Ya, tetapi ada batasnya, ini perlu diingat ya. Tidak selamanya ketika kita kasih torsi yang kita tingkatkan torsinya itu akan mempertinggi gaya dorongnya. Tidak selalu seperti itu. Akan ada batasnya. Nah, akan ada suatu kondisi di mana saat torsi mesin ditambah, justru gaya dorong akan turun dan akan konstan meskipun torsi dinaikkan terus. Nah, ini adalah fenomena dari roda spinning. Spinning itu artinya berputar ya. Roda berputar tetapi tidak berjalan, itu spinning atau slip. Artinya gini. Jadi akan ada suatu saat di mana ketika kita tambahkan torsinya itu malah justru gaya traksinya turun. Nah, ketika sudah melewati batas maksimalnya, dia malah akan terjadi spinning. Artinya roda itu berputar tetapi tidak bergerak ke depan. Nah, bergerak bisa jadi bergerak tetapi sangat sedikit sekali, sehingga orang menyebutnya spinning. Roda slip ya, slip. Jadi dia muter tapi pergerakannya itu tidak sesuai dengan ketika dia tidak slip. Ketika dia tidak slip kan satu putaran roda itu kan jalannya juga satu putaran, artinya satu keliling. Nah, ketika slip itu bisa berkurang, bisa juga tidak bergerak sama sekali. Roda berputar tapi tidak bergerak sama sekali, itu bisa terjadi. Nah, itu ada batasnya. Nah, dengan demikian rumus ini itu berlaku itu jika ini TA torsi dikurangi dengan torsi mesin dibagi dengan R dikurangi I alfa bagi R itu kurang dari sama dengan gaya gesek maksimalnya. Jadi TA per R dikurangi I alfa per R itu akan menghasilkan gaya traksi itu jika ini TA per R min I alfa per R itu kurang dari gaya gesek maksimalnya, yaitu koefisien gesek statik dikalikan dengan normalnya. Nah, kalau misalkan ini TA per R dikurangi I alfa per R itu lebih besar dibanding dengan gaya maksimalnya, dengan gaya gesek maksimalnya, maka dia akan mengalami sliding. Nah, kalau mengalami sliding atau slip, maka gaya traksinya itu tidak sama dengan ini, tetapi dia akan menjadi koefisien gesek kinetik dikalikan dengan N. Nah, kalau dia misalkan, ini saya tambahin, kalau TA per R dikurangi dengan I alfa per R itu lebih besar dari gaya gesek maksimal, artinya dia adalah mu statik kalikan N, maka gaya traksinya itu akan menjadi koefisien gesek kinetik dikalikan dengan N, karena dia sudah melewati batas maksimalnya. Ya, berarti kalau ini kurang dari atau sama dengan gaya gesek maksimalnya, maka dia belum mengalami slip, artinya gaya geseknya itu akan sama dengan ini. Tetapi atau gaya dorongnya akan sama dengan rumus ini. Tetapi jika jumlah ini itu lebih besar daripada gaya gesek maksimalnya, yaitu koefisien gesek statik kalikan N, maka gaya traksi yang terjadi itu adalah mu kinetik dikalikan dengan N, dimana kan koefisien gesek kinetik itu selalu lebih kecil daripada yang statik. Nah, itulah konsepnya. Nah, ini akan kita lebih bahas lagi kenapa bisa seperti ini. Nah, sekarang kita bahas lebih detail lagi berapa batasnya atau berapa gaya gesek maksimalnya. Tapi kita udah bahas ya bahwa gaya gesek maksimalnya itu akan sama dengan koefisien gesek statik dikalikan dengan gaya normalnya. Nah, tetapi untuk lebih memperjelas bayangan kita bisa uraikan seperti ini. Kita bisa ambil bagian terkecil dari kontak roda besi dengan jalan. Jadi ini kita ambil bagian kecil kotak kecil, kita perbesar ke sini. Nah, maka apa yang terjadi? Ada kotak kecil berarti ada gaya W, tetap ada gaya W, ada gaya normal, kemudian ada gaya traksi atau gaya gesek. Gaya geseknya ke kiri. Nah, sekarang ketika ada gaya gesek ke kiri berarti maka akan ada gaya tarik ke kanan. Nah, gaya tarik ke kanannya itu apa? Nah, kita lihat di sini persamaan tadi. Nah, tadi ini. Berarti gaya gesek Ft itu akan sama dengan gaya tariknya kan.
Kalau kita kembali ke konsep gesekan, TA per R dikurangi I alfa per R. Nah, itu. Berarti gaya tariknya adalah TA per R dikurangi I alfa per R. Nah, ini kan kita kembali ke konsep gesekan balok pada lantai. Nah, kalau kita ingat-ingat, Ft yang terjadi itu akan sama dengan gaya tariknya. Gaya gesek itu akan sama dengan gaya tariknya jika gaya tariknya itu kurang dari atau sama dengan gesekan maksimalnya. Nah, gaya gesek maksimalnya berapa? Gaya gesek maksimalnya adalah mu statik kalikan dengan gaya normalnya. Kalau misalkan ini gaya tariknya itu lebih besar daripada gaya gesek maksimalnya, maka yang terjadi adalah ini sliding. Ini balok ini akan bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan, maka ketika bergerak itu gaya geseknya bukan lagi mu statik kalikan n, tetapi mu kinetik dikalikan dengan n. Dimana ketika dia bergerak, koefisien gesek kinetik itu lebih rendah dibandingkan dengan gaya gesek statiknya. Nah, apa yang terjadi ketika ini lebih besar dibanding dengan maksimalnya mu s kalikan n, maka ini bergeser ke kanan. Nah, kalau kita logikakan dengan yang roda ini, berarti dia mengalami slip. Slip artinya sliding atau spinning. Spinning itu artinya roda berputar tetapi kendaraan tidak bergerak maju ke depan. Nah, itulah fenomenanya. Apakah ada ketika spinning itu gaya geseknya ada? Nah, tergantung dari koefisien gesek kinetiknya. Koefisien gesek kinetiknya kalau sangat rendah, ya mungkin dia bisa terjadi dia berputar tapi tidak bergerak. Atau kalau ketika mu K-nya, mu kinetiknya itu cukup besar, bisa jadi dia bergerak. Tapi jauh lebih lambat dibanding dia ketika tidak ada sliding atau slip. Itu ya logikanya. Nah, kita kembali lagi ke konsep awal. Jadi ini proses kalau secara grafisnya. Ini gaya tariknya. Gaya tariknya berarti TA per R dikurangi dengan I alfa per R. Ini gaya tariknya. Kemudian ini adalah gaya geseknya. Dalam hal ini adalah gaya traksinya, gaya dorongnya ini. Nah, jadi ketika kita kasih gaya tarik ini ya, gaya tariknya kita tingkatkan, maka gaya geseknya juga akan semakin meningkat. Dimana gaya tarik itu akan sama persis dengan gaya geseknya. Gaya ini, gaya tariknya itu akan sama persis dengan gaya geseknya jika dia belum melewati puncaknya, ini maksimalnya. Sama ya dengan tadi ya. Ft itu akan sama dengan ini, sama persis. Ini kan gaya tarik, ini gaya gesek. Sama persis jika dia kurang dari mu s kalikan n atau kurang dari gaya gesek maksimalnya. Kalau lebih, gimana yang terjadi kalau lebih? Ya kan? Jadi ini kondisi ini ke sini itu adalah masih sama persis, artinya dia kondisi diam, tidak ada slip. Nah, ketika sudah melewati puncaknya, mu statik kalikan gaya normalnya ke arah sini, dia akan mengalami sliding. Kalau sliding berarti rodanya adalah spinning kalau dalam roda ya. Nah, kita lihat bahwa mu yang ketika dia sudah bergerak melewati dari maksimalnya gaya tariknya, dia akan menjadi mu kinetik. Mu kinetik itu kan lebih rendah daripada dengan ini. Jadi gaya gesek waktu sliding itu lebih rendah dibanding dengan gaya gesek ketika masih belum sliding atau belum bergerak. Ini area bergerak, belum bergerak, ini sudah bergerak dalam hal ini. Nah, tapi kita bisa gambarkan juga sumbu Y-nya sebagai mu dan sumbu X-nya tetap sebagai gaya tarik. Jadi ini kita supaya jadi mu kan kita normalkan dengan gaya normalnya. Jadi ini adalah gaya geseknya dibagi dengan gaya normalnya, itu adalah mu. Berarti di sini adalah mu, di sini adalah gaya tariknya. Nah, juga sama ya. Jadi ketika gaya tariknya dalam hal ini TA per R dikurangi I alfa per R itu jika kurang dari gaya gesek maksimalnya ini mu s kalikan n nya, maka dia belum spinning, dia artinya masih belum ada slip. Nah, ketika sudah melewati gaya ini, torsi mesin dibagi dengan R dikurangi I alfa per R itu melebihi dari gaya gesek maksimalnya, ini ya, ini adalah mu s kalikan n, maka yang terjadi adalah roda spinning. Dia akan berputar di tempat itu.
karena dia ini sudah mengalami pergerakan. Ini mu statiknya, ini adalah mu kinetiknya, berarti batasnya di sini. Kalau belum melewati yang mu statiknya berarti dia masih belum ada sliding. Ketika melewati, dia akan sliding atau ini baloknya bergerak. Balok bergerak berarti dia spinning, roda berputar tetapi tidak bergerak maju. Jadi kalau kita menggunakan analisa slip, kita pakai definisi slip. Slip itu tidak harus 100%. Jadi gini, slip, kita bahas sedikit tentang slip. Jadi kita kembali ke ini, rumus busur yang ditempuh kan sama dengan jarak yang ditempuh oleh roda itu. Jadi ada sudut theta, ada jari-jari, ada S. S adalah busur sama dengan jari-jari kalikan dengan sudutnya, ini dalam radian ya. Nah, ini kalau kita bicara dengan roda besi kan dia kaku. Kaku berarti dia tidak mengalami perubahan bentuk atau tidak mengalami deformasi. Nah, berapa slipnya? Jadi definisi slip adalah seperti ini. Slip itu adalah busur yang dibentuk oleh roda ketika dia berputar dibandingkan dengan kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan itu artinya kecepatan ini, kecepatan di pusat roda. Jadi slip itu adalah perbandingan kecepatan antara jarak yang ditempuh oleh roda ketika berputar, tapi busurnya ya, jarak yang ditempuh oleh busur dibanding dengan kecepatan ini, kecepatan dari pusat rodanya. Gitu ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, kalau jarak yang ditempuh oleh busur roda itu kan R kalikan theta ini ya. Sedangkan ini jarak ya, jarak yang ditempuh kan sesuai dengan putarannya, berarti radius kalikan theta itu kan jarak yang ditempuh oleh busurnya ketika dia berputar. Nah, dikurangi dengan jarak ditempuh oleh roda ini, jarak kesininya berapa. Jadi jarak putaran ini dibandingkan dengan jarak rodanya, perpindahan rodanya, dibagi dengan jarak busurnya ini. Misalkan kalau roda berputar satu putaran, itu kan berarti dia jaraknya adalah kelilingnya adalah 2 πr. Nah, itu kita bandingkan dengan jarak yang ditempuh oleh pusat roda itu, jarak translasinya berapa. Nah, kalau mau jadi kecepatan berarti ya kita tinggal bagi T. Berarti L theta dibagi dengan T kan berarti R omega. Berarti ini theta dibagi delta theta per delta T kan berarti omega. Kalau ini S per T berarti kan jarak, kecepatan. Jadi R ini adalah kecepatan dari busurnya ini, sudutnya. Kalau ini adalah kecepatan gerakan ke kiri. Nah, gitu kita bandingkan. Nah, dari sini kita tahu bahwa slip itu bernilai 0 atau tidak ada slip itu jika jarak busurnya, jarak ditempuh oleh busur roda itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh pusat roda. Jadi ketika ini roda bergerak satu putaran, artinya dia busurnya adalah satu keliling 2 πr, maka jarak yang ditempuh oleh roda itu juga 2 πr. Jadi sama-sama, satu putaran itu 2 πr, jarak yang ditempuh juga sama. Nah, itu adalah tidak terjadi slip sama sekali. Nah, tidak ada slip berarti ini dikuranginya adalah 0, berarti slipnya adalah 0. Nah, bagaimana jika dia slip 100%? Yang dinamakan dengan slip 100% itu adalah seperti ini. Jadi roda itu berputar, tetapi ini tidak bergerak. Nah, bayangkan ya, jadi roda itu berputar, ini berputar tetapi tidak bergerak. Nah, itulah slip 100%. Dari mana slip 100% kita lihat di sini. R kalikan theta, sebagai contoh kalau satu putaran ya, berarti R kalikan theta adalah dia berputar satu putaran, itu artinya dia jarak yang ditempuh adalah kelilingnya 2 πr. Nah, tetapi jarak yang ditempuh oleh ini, jarak yang ditempuh oleh roda dalam pusat roda itu jaraknya 0 karena dia berputar tetapi tidak bergerak. Nah, ketika dia 0 dibagi dengan ini,
sama kan, berarti 1 dibagi 1 berarti dia 1 kalikan 100%, berarti dia slipnya adalah 100%. Nah, kalau pakai kecepatan juga sama, jadi kecepatan jarak yang ditempuh oleh busur roda dikurangi dengan kecepatan ini, kecepatan rodanya kan 0 dibagi dengan kecepatan busurnya kali 100%, sama hasilnya. Berarti dalam roda besi yang kaku itu slipnya hanya ada 2. Sepemahaman saya ada 2, yaitu slipnya 0% dan 100%. Nah, jadi gini. Jadi posisi ini ya, kalau kita pakai mu, kemudian ada slip, kita pakai slip berarti dari sini ke sini, dari gesekan 0 sampai gesekan maksimalnya, dia belum mengalami sliding atau roda belum spinning. Artinya slipnya 0%. Jadi kecepatan atau jarak yang ditempuh oleh busur roda itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh pusat roda. Nah, begitu dia melewati dari gaya gesek maksimalnya, itu secara tiba-tiba itu akan mengalami slip 100%. Artinya roda berputar tetapi dia tidak bergerak. Nah, itu adalah slip 100%. Jadi perubahan dari 0 ke 100 itu sangat cepat sekali. Jadi dari slip 0% langsung menjadi 100%. Nah, karena tidak ada deformasi pada roda. Nah, berbeda kalau kita nanti bahas pada roda ban kendaraan yang terbuat dari karet. Nanti perpindahan dari 0 ke 100 ini akan lebih jelas lagi. Ini kan sangat cepat sekali dari 0 ke 100. Jadi dari dia berhenti kita tarik pelan-pelan. Kemudian ketika melebihi gesek maksimalnya dia akan bergerak. Nah, dari diam ke bergerak itu sangat cepat sekali. Sangat terjadi dengan tiba-tiba, sehingga grafiknya seperti ini. Ini 0% menjadi 100%. Nah, perubahan dari 0 menjadi 100 itu sangat kecil sekali. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak roda besi ini memiliki slip di antara 0 sampai 100, bisa nggak ya? Saya belum tahu pasti jawabannya. Mungkin bisa, mungkin tidak, mungkin dengan gimana ya, nggak tahu saya. Tapi sepemahaman saya itu pada ini, kalau kita kasih torsi ini sebagai roda penggerak itu hanya ada 2 pilihan ya, slip 0% atau slip 100%. Bagaimana cara menyeting slip yang di antara ini, saya belum tahu jawabannya. Nanti ya untuk yang analisis dari rotasi. Nah, sekarang kita bahas yang analisis yang translasi. Translasi adalah jumlah gaya dalam arah X itu sama dengan 0 ini. Arah X sama dengan 0 berarti yang arah horizontal. Nah, gaya-gaya apa yang bekerja dalam arah horizontal? Torsi kan dia arah berputar, dia maka tidak masuk dalam analisis yang gerak horizontal. Ini tidak ada, ini tidak ada. Berarti yang ada adalah M kalikan A dan FT. W dan N kan arah vertikal. W sama dengan N, berarti dia kan tidak ada gerakan arah vertikal, kita abaikan. Berarti fokusnya adalah M kalikan A dan FT. Ini arah X nya adalah ke kanan positif, berarti kalau dia ke kiri negatif, berarti ini positif, ini negatif. Jadi kita masukkan. Berarti M kali A adalah positif dikurangi dengan FT. FT adalah gaya gesek sama dengan 0. M kalikan A sama dengan FT. Berarti A sama dengan FT per M ya. Ya, ini lebih simpel ya. Ingat FT-nya itu adalah sama dengan ini, sama dengan TA per R dikurangi I alfa per R jika ini TA per R dikurangi I alfa per R itu kurang dari gaya gesek maksimalnya. Kalau TA per R dikurangi I alfa per R itu lebih besar dibanding dengan gaya geseknya, maka FT-nya ini adalah menjadi yang sliding, berarti koefisien gesek kinetik dikalikan dengan normalnya gitu. Oke, sekian. Gimana ya kesimpulannya? Ya, kesimpulannya ini ya, untuk mencari gaya gesek atau gaya dorong FT itu seperti ini rumusnya. Oke, jadi gaya gesek itu adalah TA dikurangi I alfa per R atau gaya traksinya itu sama dengan ini jika
jumlah ini, TA dikurangi alfa per R itu kurang dari atau sama dengan gaya gesek maksimalnya, mu S kalikan N. Jika TA dikurangi alfa per R itu lebih besar dibanding dengan gaya gesek maksimalnya, maka FT-nya itu menjadi, bukan ini lagi, tetapi menjadi mu kinetik dikalikan dengan gaya normalnya. Nah, itulah kesimpulannya. Dan tentang slip, nah untuk yang roda kaku ini hanya ada dua pilihan, slip 0% atau slip 100%, karena dia tidak ada deformasi. Beda nanti kalau kita bahas dengan ban yang fleksibel atau ban kendaraan yang terbuat dari karet. Oke, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jika ada kekeliruan mohon dikoreksi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.